Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu saudara kasih Tuhan saat ini berada, saya percaya semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, mengucap syukur ya Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh ada semuanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya urapan Tuhan nyata dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu Ya Tuhanku, kami hendak bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar,
hatiku bersuka. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengar, Yang manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Yang hatiku bersuka. sama-sama kita mengamalkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Hujan dan pengagungan kepadamu. Dan hati bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Hatiku bersuka. Hatiku bersuka. Mari kami yang suara-suara kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami ingin lebih lagi memuji serta nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa puji nama Tuhan? Haleluya. Amin. Haleluya. Kita pujikan, serukan namanya. Haleluya. Karena Tuhanlah yang maha besar dalam hidup kita. Apa ya? Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan bergoyang, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang
Ya Tuhan lah yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia akan bergoyahkan, Dia akan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Berikan Berikan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Berikan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia biasa, haleluya, biasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Berikan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Pujilah Tuhan. Hanya Kau yang terbesar dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Kita sembahkan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sedang memuji besarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Tuhan berjanji bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Penyertaannya sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, hanya bersama-Mu lah Tuhan kami dapat melewati setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, dan terlebih urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga besar GBD Gloria dimanapun saudara berada, melalui background Taman Singhasari yang sangat permai, sejuk, indah dan tenang ini, kembali saya sampaikan firman Tuhan dalam ibadah online pada saat ini. Nah, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah tentang tokoh Alkitab yang sangat terkenal,
yang banyak memberi pelajaran berharga kepada kita. Mari kita akan saat ini belajar dari Bapak Abraham. Kita membaca dari kitab Roma pasal 4 ayat 17 sampai 21. Demikian bunyinya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dari pembacaan ini kita dapat belajar untuk memiliki pengharapan dan iman yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Nah, saudara, saat itu Abraham menanti janji Allah. Sejak dia berusia 75 tahun, Allah berjanji bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunannya akan menjadi satu keturunan yang sangat banyak sekali, seperti bintang-bintang di langit jumlahnya dan seperti pasir di tepi laut. Tetapi dari waktu ke waktu ternyata janji Allah itu tidak kunjung datang. Sampai usianya kurang lebih 100 tahun. Dan dikatakan bahwa di dalam Ibrani pasal 11 ayat 12, Abraham sudah tua renta, Abraham sudah mati pucuk, di bahasa Inggris dikatakan impoten di sana. Dan Ibu Sarah kira-kira sudah 90 tahun. Rahimnya sudah tertutup, yaitu sudah menopause. Jadi sepertinya sudah kedaluarsa. Sudah lewat lah. Secara manusia tidak ada dasar lah untuk berharap lagi. Jangankan mempunyai keturunan yang banyak, satu saja merupakan satu kemustahilan. Tetapi mari kita belajar di sini. Abraham tetap berharap dan tetap percaya kepada janji Tuhan. Saudara, mungkin di saat wabah corona yang melanda di seluruh muka bumi, semua orang mengalami kesulitan, termasuk saudara-saudara sendiri juga barangkali saat ini mengalami kesulitan. Tapi marilah kita punya pengharapan kepada Allah dan tetap percaya akan janji Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana iman Abraham sehingga dia mempunyai pengharapan kepada Tuhan yang tidak goyah? Pertama, dia percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yaitu ayat 17 dikatakan Allah
yang menghidupkan orang mati pertama, dan Allah yang berkuasa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, Kejadian 1 ayat 1 kita ingat pada mulanya Allah menciptakan atau menjadikan langit dan bumi. Kata menciptakan itu dari kata bara yang artinya creatio ex nihilo. Allah menciptakan sesuatu ada dari sesuatu yang nihil, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi pertama, Abraham percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Dan yang kedua, Allah yang berkuasa mengadakan atau menjadikan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mestinya di sini yang pertama adalah Allah menjadikan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Baru Allah menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada tadi, kemudian membangkitkan orang mati. Tetapi membangkitkan orang mati ini lebih dahulu. Ini tidak keliru, saudara. Ini memberi pelajaran bagi kita bahwa kehidupan rohani yang jauh lebih penting pada kita. Baru kemudian kehidupan jasmani. Kalau kehidupan rohani lebih dahulu, firman Tuhan mengatakan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kamu. Kalau kehidupan rohani kita benar di hadapan Tuhan, kehidupan jasmani berkat Tuhan akan mengikuti saja. Ada seorang anak kecil yang selalu bermain-main dan mengganggu orang tuanya yang sedang sibuk. Lalu anak ini minta uang lah, minta dibelikan permen lah, macam-macam. Dan supaya anak ini tidak mengganggu, lalu di meja ayah ini di situ ada gambar bola dunia. Orang tua ini menggunting beberapa bagian gambar bola dunia itu, lalu diberikan kepada anaknya. Ini kamu susun kembali dengan benar bola dunia ini. Kalau sudah selesai, kamu bawa kepada ayah. Kalau benar, kamu akan ayah berikan hadiah. Ayahnya berpikir pasti anaknya akan lama menyelesaikannya itu supaya dia tidak terganggu. Nah, ketika anaknya pergi, tidak lama anaknya kembali. Sudah selesai ayah. Mana hadiahnya? Ayahnya kaget. Kok secepat itu anaknya bisa menyusun kembali gambar dunia itu? Lalu ayahnya bertanya, bagaimana kamu bisa cepat sekali menyelesaikan apa yang Allah suruh kepadamu ini? Gampang ayah, aku tidak menyusun gambar dunianya. Di baliknya itu kan ada gambar wajah manusia. Aku tinggal menyusun gambar manusianya, matanya, hidungnya, mulutnya dengan cepat ayah. Dan saudara, ayah itu terkejut dan itu memberi pelajaran kepadanya. Ayahnya ini seorang pendeta yang sedang mempersiapkan khotbah, mendapat inspirasi bahwa apabila manusianya benar, maka dunianya benar. Kalau kehidupan rohaninya benar, hubungannya dengan Tuhan benar, maka kehidupan duniawinya, kehidupan jasmani ini pasti juga akan benar.
Puji Tuhan ya. Kalau kita tetap memelihara kehidupan rohani yang benar di hadapan Tuhan, ya berkat jasmani itu tambahannya saja Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, iman Abraham tidak didasarkan kepada perasaan, kepada situasi, kondisi, keadaan. Keadaannya sendiri sudah sangat lemah. Usianya sudah 100. Sarah istrinya 90. Sudah menopause, sudah lewat. Secara manusia mustahil. Tetapi dia tetap percaya kepada apa yang difirmankan Tuhan. Nah saudara, biar bumi berubah, langit berubah, situasi keadaan berubah seperti sekarang, tapi mari kita tetap percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Abraham tidak membiarkan imannya menjadi lemah, tetapi malah diperkuat. Tubuhnya lemah, tapi imannya tidak lemah. Saudara, mungkin saat ini secara manusia kalau kita melihat segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini, ya, kita menjadi lemah. Ekonomi kita lemah, keuangan kita lemah, pekerjaan kita lemah, mungkin secara fisik kita juga lemah, kita juga sudah merasa lelah, merasa capek rasanya. Tapi saudara, jangan biarkan imanmu menjadi lemah. Firman Tuhan mengatakan, iman datang dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, yaitu firman Tuhan. Jadi di saat-saat kita mulai lemah, jangan biarkan lemah. Mari kita baca firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita imani firman Tuhan. Dan biarlah iman kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan bahkan makin dikuatkan. Puji Tuhan. Kata firman di dalam Roma 10:17 itu adalah kata rema, yaitu firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Marilah kita minta Roh Kudus meneguhkan firman-Nya dalam hati kita, memetraikan firman-Nya dalam hati kita, supaya kita di dalam melihat dunia segala sesuatu ini jangan fokus kepada masalah, tapi mari kita fokus kepada firman Tuhan. Jangan fokus kepada corona, tetapi fokus kepada Yesus, fokus kepada firman Allah, fokus kepada janji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang berikutnya dikatakan di dalam firman Tuhan, dan dengan penuh keyakinan Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Jadi saudara, mungkin saat ini keadaan kita begitu berat. Secara manusia bagaimana ada pertolongan dalam hidup saya, tapi tetap yakin akan firman Tuhan dan memiliki penuh keyakinan. Penuh keyakinan itu artinya jangan membiarkan secelah kecil pun ada kebimbangan, ada keraguan, ketakutan, kekhawatiran masuk dalam hati kita. Dan biarlah hati kita penuh dengan keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Jadi saudara, percayalah, lambat atau cepat pertolongan Tuhan pasti datang. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, sementara itu firman Tuhan mengatakan,
Abraham yang dikatakan firman Tuhan tadi, dia percaya Allah berkuasa membangkitkan orang mati, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia tetap mempercayai firman Allah dan dia tidak membiarkan imannya jadi lemah. Imannya selalu diupdate, imannya selalu dikuatkan, dibaharui oleh firman Tuhan, sehingga dia penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong dia, bahwa Tuhan berkuasa melakukan apa yang dia janjikan. Dan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, dan ia memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita diciptakan untuk apa? Kita diselamatkan untuk apa? Kita diberikan tubuh yang sehat, kita diberikan bakat, talenta, kita diberikan waktu, diberikan harta, diberikan segala anugerah yang luar biasa oleh Tuhan dalam hidup kita, yaitu supaya kita pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu jangan biarkan wabah corona ini membatasi kehidupan kita, sehingga kita berkeluh kesah, sehingga kita sedih, sehingga kita stres, frustrasi. Bangkitlah, tetap semangat. Mari biar di rumah, mari kita memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan mulutmu. Ibrani 13 ayat 15. Yaitu dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Give thanks to the Lord. Selalu mengucap syukur. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Mari kita muliakan Tuhan dengan berbuat baik. Saudara, Matius 5:16. Mari kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Bahkan 1 Korintus 10:31 mengatakan, jikalau kamu makan, jikalau kamu minum, dan melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Dengan sukacita, dengan bersyukur. Jangan berkeluh kesah, jangan menyerah. Ada Tuhan, ada Yesus yang sanggup menolongmu. Miliki iman, miliki pengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, sesudah kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, dan mari kita naikkan satu pujian, hanya Kau Tuhan penolongku.
kehidupan firman-Mu ya Tuhan. Biar sebagaimana Bapak Abraham, kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu yang sanggup membangkitkan orang mati, yang sanggup mengadakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Biarlah kami percayakan janji firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan iman kami, dan tidak membiarkan segala keadaan yang terjadi melemahkan kami, dan kami memuliakan Engkau Tuhan. Sekalipun kami di rumah, kami berdoa, kami beribadah, kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Dan kami yakin Engkau berkuasa melakukan, menggenapi apa yang Engkau janjikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, dengan segala pergumulan, persoalan masing-masing. Tuhan lawati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati umat-Mu semua. Terima kasih firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Demikianlah serangkaian ibadah online pada minggu ini dan minggu depan. Saya rasa karena sebagaimana di Surabaya, Sidoarjo, Kota Malang menyusul PSBB-nya, maka kami tidak tahu kapan kita bisa beribadah seperti sedia kala. Tapi tidak menjadi masalah, ibadah online pun sudah di rumah. Kita tetap berdoa, Tuhan tolong, Tuhan beserta kita semua. Sampai jumpa. Mari saudara, di mana saudara berada, berdiri bersama-sama, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, tiba saatnya terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.